Ada satu ayat dalam Alkitab yang seringkali digunakan ketika ada yang sakit. Lebih tepatnya kalau ada orang sakit, lalu kita mau sok-sokan memberi nasihat. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sakit apa, Bu? Darah tinggi, kolesterol, diabetes. Aduh, sudahlah. Jangan banyak pikiran. Gembira aja, happy aja. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau ini dipahami secara literal saja dan dipraktekkan, maka OTW, apotik-apotik ditutup, dokter-dokter praktek berhenti. Tapi tidak begitu, Ferguson, ya. Tak semudah itu. Sakit ya sakit aja. Lalu ayat ini gimana dong? Karena ini udah jadi ungkapan umum, banyak orang juga ngomong begitu. Bahkan ada penelitian yang diakui sebagai penelitian menyatakan orang-orang sembuh tuh gara-gara hati yang gembira. Mari kita lihat. Amsal itu kan peribahasa bijak, ya. Dan kalau namanya peribahasa, dia pasti menggunakan permainan kata di sana. Ada yang bisa secara literal dipahami, tetapi ada yang harus dilihat maknanya. Saya kasih contoh. Pasal 17 itu satu rangkaian, kembali lagi masih Bapak Salomo yang menulisnya. Ayat 12, Amsal 17 ayat 12. Coba perhatikan ini. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Maksudnya kan intinya adalah orang bebal dengan kebodohannya itu menjengkelkan, tapi dipakai satu metafora atau pembanding yang melebih-lebihkan. Lebih baik jumpa dengan beruang betina. Kalau ini hanya literal, sorry aja, saya lebih memilih ketemu orang bebal. Jangankan 1, 10 deh orang bebal dengan kebodohannya. Paling saya marah-marah, saya tinggalin. Tapi beruang betina kehilangan anak, mampu saya. Nah, makanya tidak mungkin dong Amsal ini semuanya literal. Gitu. Jadi carilah intinya, cari pemaknaannya. Kembali ke 17 ayat 22. Terus gimana dong? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pertama, yang harus kita lihat dulu arti kata gembira. Gembira di sini dari bahasa aslinya samak, ya, samak kali ya, lupa saya. Samak kayaknya. Sameak. Itu artinya satu kegembiraan yang terlihat, yang diekspresikan. Biasalah itu, kita ngerti semua. Tapi kata ini digandeng dengan tidak terpisah pada kata hati. Hati yang gembira, leb itu artinya inner man. Jadi pikirannya, mentalitasnya yang ada di dalam dari seseorang. Manusia batinia, kalau saya pinjam bahasanya Perjanjian Baru. Manusia batinia. Maka kalau pengertiannya begitu, hati yang gembira tidak sekedar situasi, keadaan yang bergembira, tetapi dia merupakan sikap hati yang terdalam, manusia batinia yang bergembira. Saya kasih bedanya. Misalnya gini, ada orang sakit diabetes misalnya. Supaya sembuh tuh bikin dia happy. Ditanyain, happy-nya apa, Pak? Oh, saya akan merasa senang kalau makan brownies misalnya, minum Coca-Cola. Oh iya, daripada dia memikirkan sakit penyakitnya lalu stres lalu tambah parah, supaya dia sembuh, kasih aja yang dia mau supaya hatinya gembira, dan itu akan menjadi obat yang manjur. Itu adalah sebuah rintisan pada jalan tol kehancuran kesehatan yang lebih parah. Misal, terus yang lain, ada begitu banyak hal yang lain. Nah, tapi hati yang gembira yang dimaksud tidak seperti itu. Yang dimaksud adalah satu sikap mental. Atau kalau saya
pakai bahasa saya, mental toughness. Karena gembira itu di hati, di lab, di pikiran, di mental, maka apapun yang ada di luar, sekalipun pengaruh atau input atau situasi di luar ini tidak menyenangkan, dalam kesakitan, tapi hati yang gembira artinya orang itu punya kekuatan di dalam dirinya untuk tetap bersikap gembira dan mengekspresikan kegembiraan itu. Jadi dia tidak terpengaruh dengan situasi sulit di luar, di dalamnya dia tetap kuat, dia tetap gembira dan tidak stres. Itu sebenarnya. Nah, kalau yang cari-cari kegembiraan, saya lagi berduka nih, saya lagi sakit nih, saya lagi banyak masalah nih. Hati yang gembira adalah obat. Ayo, mari kita nongkrong di sana, mari kita makan itu, mari kita jalan ke situ. Itu bukan hati yang gembira, itu pelarian. Anda tidak sementara mengobati apa yang Anda alami, tapi Anda sementara lari dari masalah dengan menciptakan ilusi kegembiraan dari luar. Padahal yang dimaksudkan Alkitab, kegembiraan itu di dalam, di hati, sikap mental. Lagi pula memang dalam terjemahan Alkitab yang lebih literal itu ya sama dengan ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, kayak terjemahannya New American Standard Bible. Tapi ada terjemahan-terjemahan lain yang memang sudah sedikit menafsir, misalnya King James Version dan beberapa yang lain. Itu kalau saya terjemahkan secara bebas tuh gini bunyinya, hati yang gembira berguna atau membawa kebaikan seperti obat. Jadi memang dia tidak bisa, hati yang gembira itu tidak bisa menjadi seperti sebuah pil yang akan menyelesaikan persoalan. Tapi dia akan menjadi pembeda. Ada masalah, ada penyakit, hati yang gembiramu itu akan membawa kebaikan di saat engkau menghadapi penyakit atau masalahmu itu. Saya kasih contoh. Ada beberapa kesaksian yang pernah saya dengar, intinya sama. Sakit, lalu dengan hati yang gembira, dengan sikap mental yang benar, sembuh. Jadi dia mau bersuka cita walaupun dalam keadaan sakit. Puji Tuhan. Lalu saya teliti lebih dalam kesaksian itu. Ada yang di buku, ada yang saya dengar. Ada yang kanker, saya pernah baca. Loh, happy, berusaha untuk gembira, tapi kemo ya kemo aja. Operasi ya jalan. Treatment ya ada. Ke dokter ya iya. Minum obat ya iya. Artinya apa? Treatment yang rasional masuk. Perubahan gaya hidup dibikin. Treatment yang rasional masuk. Tapi diperkuat dengan kebaikan hati yang gembira itu tadi. Ngaruh nggak? Pasti ngaruh. Ngaruh. Karena ada studi-studi menyatakan ketika mental kita kuat, ketika kita tetap happy, kondisi hormonal kita akan berjalan dengan baik, dan itu akan sangat doing good, akan sangat membawa kebaikan bagi sebuah pemulihan. Yes, tapi itu berjalan bersama. Dia adalah obat yang manjur dalam track yang benar. Lagi pula, sikap hati yang kuat akan membuat seseorang mampu melawan segala hal yang bisa merusak kesehatannya. Dan itu adalah obat yang manjur. Misalnya, saya diabetes lagi, jangan apalah penyakit apa terus ada pantangan yang nggak boleh, atau dia harus olahraga misalnya. Hati yang gembira, yang berarti mental toughness, akan membuat dia mampu untuk ada di jalur yang benar bagi kebaikan kesehatannya. Itulah arti dari menjadi obat yang manjur. Begitu. Makanya di bagian kedua Amsal ini ditulis, tetapi semangat, spirit yang patah, yang broken spirit, mengeringkan tulang. Jadi yang dibahas di sini bukanlah hati yang gembira sebagai sebuah pil, tapi sebagai sebuah sikap hati untuk kuat di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Dengan kekuatan hati, dengan kegembiraan hati, diharapkan akan menjadi kebaikan bagi seseorang untuk sembuh dari sakitnya, untuk melewati persoalannya, dan untuk tetap bertahan di tengah pergumulan. Begitu kira-kira. Ya, kalau kita punya hati yang gembira, pasti kita akan terus merasa damai dan santai dan sehat.